Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robur Fadiansah, NIM 2136035. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan mata pelajaran Comparedmis, di mana mata pelajaran Comparedmis ini saya mengambil dalam bidang desa kantor Kasamungkal. Mengapa begitu? Ya, dikarenakan desa kantor Kasamungkal masih banyak menggunakan manual. Maka dari situ saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan juga apa itu sistem informasi terlebih dahulu. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, proses, dan teknologi yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang berguna bagi suatu organisasi atau entitas lainnya. Sistem informasi tidak hanya mencakup perangkat lunak dan hardware saja atau komputer saja, tapi juga mencakup proses bisnis, kebijakan, prosedur, dan data yang digunakan dalam organisasi tersebut. Secara umum, tujuan dari sistem informasi adalah suatu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan kepada pengguna yang berwenang, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang baik dalam menjelaskan operasi organisasi atau mencapai tujuan bisnis mereka. Sistem informasi juga membantu dalam mengelola sumber daya, mengkoordinasi aktivitas, dan memfasilitasi komunikasi di dalam organisasi. Lanjut, apa itu juga sistem informasi corporate MIS? Ya, sistem informasi corporate MIS adalah jenis sistem yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan informasi manajemen tingkat atas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Corporate MIS bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan kepada manajemen eksekutif dan para pengambilan keputusan di perusahaan. Next, kritik saya terhadap kantor desa Kasabungkal yang masih banyak bekerja manual. Yang pertama yaitu risiko kesalahan dan ketidakakuratan data. Yang kedua, tidak memanfaatkan potensi teknologi untuk pembangunan. Yang ketiga, tanpa sistem informasi digital, informasi dan layanan publik mungkin tidak tersedia secara online atau tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dapat menghambat transparansi dan partisipasi aktivitas masyarakat dalam pembangunan desa. Next. Saran saya terhadap kantor desa Kasangungkal yang kedua, yaitu mengadakan pelatihan reguler untuk pegawai desa tentang penggunaan sistem baru. Ini termasuk pelatihan untuk penggunaan perangkat lunak, manajemen data, dan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur teknologi memastikan koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai seperti komputer dan printer untuk di desa Kasangungkal. Hal ini penting untuk mendukung penggunaan sistem informasi yang efektif di kantor desa Kasangungkal. Next. Sambungan yang tadi, pengumpulan data digital mengubah proses pengumpulan data dari manual ke digital. Misalnya menggunakan formulir online untuk pengajuan surat keterangan, izin, dan permohonan lainnya. Pelayanan publik online. Nah, di mana saran saya ya ini pelayanan publik online ini untuk desa kantor Kasabungkal menyediakan layanan publik secara online seperti pendaftaran kependudukan, pembayaran pajak, dan pengajuan proposal pembangunan. Ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi warga desa di Kasabungkal. Keamanan informasinya juga. Lanjut, memastikan perlindungan data pribadi warga dan informasi desa dari ancaman keamanan cyber dengan menerapkan kebijakan dan teknologi yang tepat, pembantuan dan evaluasi, melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem informasi untuk mengevaluasi efisiensi, kebutuhan perbaikan, dan pemboran sistem kerja dengan pihak eksternal. Mengandeng institusi atau pihak eksternal seperti universitas atau perusahaan IT lokal untuk mendukung pengembangan dan perbaikan sistem informasi desa Kasambungkal tersebut. Lanjut, pengumpulan data digital. Mengubah proses pengumpulan data dari manual ke digital, misalnya mengubah formulir online untuk pengajuan surat keterangan, izin, dan permohonan. Menyediakan layanan publik secara online seperti pendaftaran kependudukan, pembayaran pajak, dan pengajuan proposal pembangunan ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi warga desa. Keamanan informasinya juga. Next. Mengapa kantor desa Kasangungkal harus menggunakan sistem informasi dalam bekerja? Ada beberapa alasan-alasan menurut saya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi dapat
Dapat banyak proses administrasi seperti pencatatan kependudukan, pembayaran pajak, dan manajemen keuangan desa. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas rutin dan memungkinkan fokus lebih besar pada pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Dengan menggunakan sistem informasi digital, kesalahan manusia dalam pencatatan dapat dikurangi. Data yang tercatat dengan tepat memperbaiki keakuratan laporan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa. 11. Lanjut. Slide ke-11. Dan ada beberapa contoh sistem informasi yang masih manual yang saya lihat di kantor desa Kasangmungkal. Yang pertama, pencatatan data kependudukan, di mana informasi mengenai pendudukan seperti data kelahiran, kematian, dan perubahan status pernikahan masih dicatat manual dalam buku catatan atau formulir kertas. Yang kedua, yaitu pembukuan keuangan desa. Pengelolaan anggaran desa termasuk pendapatan dan belanja desa seringkali masih dicatat manual dalam buku besar atau Sprindisit sederhana, bukan menggunakan sistem terkomputerisasi yang lebih canggih. Yang ketiga, pengelolaan surat menyurat. Proses pengeluaran surat keterangan, surat izin, dan pemberitahuan lainnya masih dilakukan secara manual di desa Kasangmungkal tersebut, mulai dari pengisian formulir hingga pencatatan pengiriman dan penerimaan. Next. Selanjutnya yaitu manajemen aset desa, di mana informasi mengenai aset desa seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum masih tercatat dalam dokumen fisik seperti sertifikat buku tanah atau inventaris barang-barang desa Kasangmungkal. Yang selanjutnya, pencatatan kegiatan pembangunan, informasi tentang proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan atau direncanakan seringkali masih diarsipkan dalam bentuk dokumen fisik ataupun catatan manual di desa Kasangmungkal tersebut, bukan dalam sistem informasi yang terintegrasi. Lanjut, pengelolaan persediaan barang. Jika desa memiliki persediaan barang seperti bahan bangunan atau peralatan kantor, pengelolaan dan pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa sistem yang otomatis menghitung persediaan dan melakukan reorder. Lanjut, pendaftaran kependudukan dan administrasi desa, di mana proses pendaftaran pendudukan baru, perubahan alamat, dan pengajuan permohonan administrasi lainnya masih mengandalkan formulir, kertas, dan pengisian manual data. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan tentang mata pelajaran Corporate Miss ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.